Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silvia Sifta Dewi, NIM 2024 10 10 10 11 dari Sistem Basis Data A. Di sini saya akan menjelaskan tugas modul tentang fungsi agregat. Nah, langsung pada soalnya. Tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leveling. Jika ada customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Nah, di sini select count, di sini untuk menghitungnya, distance customer ID pada tabel customer, distance itu untuk menampilkan nilai yang berbeda, tetapi cukup ditampilkan satu kali. From customer, di sini ada kenapa ada C, kenapa ada O, itu untuk memvariabelkan. Jadi biar nanti kalau nulis query-nya nggak usah nulis panjang-panjang lagi, cukup singkatannya aja. Di sini bebas mau disingkat apa. Jadi from di sini untuk mendapatkannya tabel customer itu harus dijoinkan dengan tabel order, lalu dijoinkan lagi pada tabel employee. Dijoinkan pada tabel order, di sini customer ID pada tabel customer sama dengan customer ID pada tabel order. Setelah itu dijoinkan pada tabel employees. Jadi, employee ID pada tabel order sama dengan employee ID pada tabel employees. Where last name pada tabel employee sama dengan leveling and first name pada tabel employee sama dengan Janet. Langsung kita execute. Nah, 63. Lalu soal selanjutnya, tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping atau tujuan Germany atau France. Select count shipper ID, ini S titik shipper ID, ini S-nya nama tabel, shipper ID-nya titik itu nama kolom, from shipper S, join, seperti yang saya jelaskan nanti ada S atau U-nya, shippers disingkat S dijoinkan dengan tabel order O. Di sini shipper ID pada tabel shipper sama dengan CPIA pada tabel order. Where CPIA pada tabel order sama dengan 3, di sini mengapa 3? Karena shipper ID-nya itu yang diminta adalah 3. And ship countries di tabel order sama dengan France or ship country pada tabel order sama dengan Germany. Kita execute. Nah, 49. Jadi banyaknya pengiriman dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau France itu ada 49 pengiriman. Lalu selanjutnya min-max, yaitu tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Jadi di sini untuk mengetahui selisih harganya kita bisa dikurangi nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, yaitu max unit price pada tabel produk dikurangi unit price minimal pada tabel produk pakai alias di nama kolomnya berubah menjadi selisih harga. Di sini tabel produk dijoinkan oleh tabel supplier. From product join supplier on supplier ID pada tabel produk sama dengan supplier ID pada tabel supplier. Where company name pada tabel supplier harus sama dengan exotic liquids. Jadi jumlahnya selisihnya 9. Lalu tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Jadi kita pakai select max unit price pada tabel produk ditambah minimal unit price pada tabel produk dibagi 2 dijadikan rata-rata. Di sini kalau tabel produk dijoinkan dengan order detail, order, lalu dijoinkan dengan order dan dijoinkan oleh shipper. Pertama, tabel produk P dijoinkan order details OD. Di sini produk ID pada produk sama dengan produk ID pada order detail. Lalu setelah itu join order detailnya dijoinkan oleh order dengan order di sini on order ID pada order detail sama dengan order ID pada tabel order. Lalu order dijoinkan dengan shipper. Di sini CPIA pada tabel order sama dengan shipper ID pada tabel shippers. Where company name pada tabel shipper sama dengan Speedy Express karena diminta pada soal di sini harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Jadi kita pakai fungsi where. Nah, ada 133.
Lalu 9 AFG, tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead. Select AFG di sini untuk mencari rata-rata kolom. Unit price-nya from supplier dijoinkan oleh produk P. Di sini supplier ID pada kolom supplier sama dengan supplier ID pada kolom produk. Pada tabel produk. Lalu produk dijoinkan dengan kategori. Kategori ID pada tabel produk sama dengan kategori ID pada tabel kategoris. Pakai fungsi where kategori name beverage and company name Grandma Kelly Homestead karena di soalnya yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead dan berjenis beverage. Nah, tidak ada. Jadi tidak ada rata-rata yang barang yang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead. Lalu tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam suatu satuan hari semua pengiriman barang ke Brazil. Di sini untuk satuan hari itu pakai extract day from egg. Jadi select rata-ratanya satuan hari, ship date, order date, ship date, pembuka ship date, koma order date, di order, from order us, for orders, dijoinkan customer. Di sini pakai customer karena pada kolom country ada di tabel customer. Jadi customer ID pada tabel order sama dengan customer ID pada tabel customer. Lalu pakai where country pada tabel customer sama dengan Brazil. Karena yang diminta hanya pengiriman ke Brazil. Nah, ini outputnya. Lalu tampilkan rata-rata standar defisiasi harga barang bertipe condiments, yaitu select AFG, P unit price, STDDF, itu rumus mencari standar defisiensi unit price pada kolom produk. Jadi from produk di sini joinkan oleh kolom kategori. Kategori ID pada tabel produk sama dengan kategori ID pada tabel kategoris. Lalu where kategori name sama dengan condiment. Jadi di mana kategori name-nya sama dengan condiment. Nah, langsung saja pada materi select into, yaitu buatlah query yang masukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK pada tabel. Nah, select O titik bintang. Setelah titik langsung bintang karena diminta semua kolom pada tabel order. Lalu into order UK, jadi order UK nanti ditambahkan tabel order UK pada from orders O ini dijoinkan pada tabel employees, employee ID pada tabel order sama dengan employee ID pada tabel employees, di mana country pada tabel employees sama dengan UK. Kita dulu. Nah, terus kita cek sudah bertambah. Nah, yang tadinya 15, jadi 15. Ada order UK. Jadi kita menambahkan tabel. Lalu kita tampilkan isi tabelnya. Nah, keluar ini. Lalu buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Lalu sebelumnya untuk mengubah foreign key-nya bikin tabel baru employee USA terlebih dahulu dengan menggunakan select into, menambahkan tabel employee USA melalui tabel employee di mana country-nya sama dengan USA. Nah, sukses. Kita cek select. Nah, keluar. Lalu kita bikin tabel baru order USA. Select into, kita menambahkan tabel dengan nama order USA pada from employees di mana country sama dengan USA. Jadi cuma USA-nya. Cuma country yang USA yang datanya masuk. Nah, kita
Lalu mengubah menjadi foreign key menggunakan alter tabel employee USA ada di primary key employee ID, alter tabel order USA ada di ID small in itu tipenya, lalu alter tabel order USA ada di constraint employee USA foreign key employee ID, reference employee USA employee ID. Coba jalankan. Sukses. Yes. Nah, jadi itu kita sudah mengubah foreign key-nya. Kita sudah mengubah menjadi foreign key. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kesalahan lain yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.